Oke, Emi silakan ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Surga Bapa, puji syukur kami panjatkan dalam kehadiran-Mu. Ya Bapa, kami belajar berkati kami ya Bapa. Ya Bapa, berikanlah dulu Tuhan rezeki dan kesehatan ya Bapa, dan bertialah kami dalam pelajaran ini. Amin. Atas Nama nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk Emi. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, aku mau mengabsen dulu. Siapa tahu ada yang nggak hadirkan. Yang pertama, Dita Sinaga, Hadir Bu. Arda Gultom, Hadir Bu. Emi Saloho, Hadir Bu. Dea Tobing. Hadir Bu. Oke, semuanya lengkap di hari ini. Sekarang, kemarin materi kita membahas tentang apa, Nakku? Gereja dan dunia. Oke, sekarang kita mau membahas aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Gak mungkin kalian nggak tahu kan apa itu perempuan, apa itu laki-laki. Siapa di sini laki-laki? Saya Bu. Siapa di sini perempuan? Saya Bu. Nah, udah tahu kan jenis kelaminnya masing-masing kan? Udah tahu jenis kelaminnya lah. Coba dulu kalian tengok gambar ini. Ada laki-laki sama ada perempuan kan? Kayak gitu yang kalian dulu main waktu kecil. Iya Bu. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Di materi ini aku kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, aku bangga sebagai perempuan adalah laki-laki. Yang kedua, perempuan dan laki-laki sederajat. Yang ketiga, mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut lagi, ada yang ingin bertanya mengenai 3 topik ini atau masih belum mengerti gitu? Gak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama itu perempuan dan laki-laki ini berbeda tetapi saling membutuhkan dan melengkapi. Ngerti kalian maksudnya? Gimana? Coba ada yang berani menjelaskan? Kalau ada, angkat tangannya, kasih penjelasannya ke Ibu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada yang berani? Ada yang mengerti? Tidak ada, Oke, Bu. Ibu ada yang menjelaskan ya. Lelaki dan perempuan ini diciptakan secara berbeda, namun keduanya adalah citra Allah. Ngerti citra Allah kan? Segambar dengan Allah, sama dengan Allah. Nah, Tuhan Allah itu nggak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua ciptaan yang dibuat Tuhan itu di dunia ini itu ada maksud baiknya, apa adanya, gitu ya. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ini berbeda adalah supaya mereka saling melengkapi. Kenapa ada laki-laki? Kenapa ada perempuan? Kalau semua dari perempuan di dunia ini dibikin Tuhan bisa kan? Semua pun laki-laki di dunia ini dibikin Tuhan juga bisa. Tapi kenapa Tuhan buat itu ada laki-laki dan perempuan? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup dengan sendirinya. Mereka itu satu sama lain itu saling membutuhkan laki-laki dan perempuan. Oke? Dalam kitab Kejadian dijelaskan juga dia. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu ada di Kejadian 1 ayat 28. Artinya perempuan dan laki-laki itu dipertemukan untuk memperbanyak keturunan. Ngerti kan? Itulah sekarang kalian ini kan dari mama dan bapak kalian. Makanya ada kalian sekarang, ada si Arga, si Emi, si Dita, si Dea. Itulah artinya memperbanyak keturunan ya Dek. Oke baik, kita akan membahas ciri-ciri yang membedakan laki-laki dan perempuan itu. Laki-laki dan perempuan itu dikatakan saling melengkapi. Kemudian mereka itu nggak bisa saling bertukar. Meskipun sekarang ada laki-laki yang jadi perempuan atau perempuan yang jadi laki-laki, itu tetap ya mereka itu nggak bisa bertukar. Masing-masing orang ini memiliki perannya masing-masing. Nggak mungkin kan tidak mungkin seorang laki-laki itu bisa hamil. Karena laki-laki nggak memiliki rahim di dalam dirinya. Kemudian juga
laki-laki dan perempuan tidak dapat menolak ciri-ciri dan peran yang ada dalam dirinya. Artinya, ya apapun yang terdapat di dalam diri perempuan itu, itulah dia sesungguhnya sebagai perempuan. Gitu juga sebaliknya untuk laki-laki. Nah kemudian laki-laki dan perempuan ini diciptakan Allah dalam martabat yang sama. Ngerti martabat kan? Martabat itu sama, setara, nggak ada yang beda-bedakan. Kemudian artinya manusia ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan pun nggak mungkin kan, perempuan ini, laki-laki ini nggak kayak gitu. Tuhan semua menerima kita apa adanya, secitra dengan dia, segambar dengan dia. Itu artinya dikatakan martabat laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Manusia sebagai pribadi yang unik dikehendaki Allah karena mereka menjadi satu kesatuan yang saling memberikan satu sama lain. Artinya kita adalah ciptaan Tuhan yang paling unik di dunia ini, yang paling unik. Karena kenapa? Karena kita segambar dengan Allah. Allah menginginkan kita sama dengan Dia untuk melengkapi satu sama lain. Seperti itu ya anak-anak ibu semua. Baik, yang kedua, laki-laki dan perempuan sederajat. Ada yang mengerti arti sederajat? Sederajat nggak tahu? Tidak ada yang tahu. Sederajat, sederajat. Sama, artinya sederajat itu sama, tidak dibeda-bedakan gitu ya. Sama di hadapan Tuhan, nggak ada perbedaannya. Nah, di sebelumnya juga udah kita bahas tadi kan, laki-laki dan perempuan sederajat. Bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, artinya sama kedudukannya di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan sederajat itu sudah kita bahas tadi sebelumnya kan. Laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Nah, manusia laki-laki dan perempuan tidak dibedakan oleh Allah. Di hadapan Allah mereka itu sama. Meskipun laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, namun laki-laki dan perempuan itu sederajat. Bukan berarti perempuan karena lemah-lemah gitu kan, jadinya dianggap nggak kuat. Atau karena laki-laki kuat, kerja kuat ini dianggap mereka itu lebih kuat daripada perempuan. Kayak gitu ya dek. Namun dari kesederajatan yang kita lihat itu, bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut gambar dan rupanya. Artinya manusia menjadi citranya sendiri, menjadi segambar dengan Allah. Dan dari situlah nggak ada dibedakan laki-laki dan perempuan, makanya dikatakan sama di hadapan Allah. Sudah mengerti? Nah ini lagi ada gambarnya, bisa dilihat kan? Si Arda yang mana ya? Yang ketiga kita masuk kepada mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Cara mengembangkan Emi kan dari kecil sampai udah sekarang ini. Kayak mana sih cara Emi menunjukkan kalau yang Emi itu perempuan? Kadang mau bajunya gaun, ya kan? Pakai rok, rambutnya panjang, kayak gitu kan? Kalau laki-laki rambutnya pendek, gitu. Baru setelah itu sebagai perempuan atau laki-laki dek, kita harus sama-sama mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Kita harus sadar, si Arga harus sadar, aku itu ganteng loh. Atau enggak, si Dita harus sadar, si Dia harus sadar, si Emi harus sadar, aku cantik loh, aku harus kayak gini. Makanya dari itu kita harus tahu fungsi kita itu masing-masing sebagai apa. Dan dalam kondisi apapun itu, kita perlu mendapatkan bimbingan dan arahan. Artinya, kalau misalkan si Emi harus dibimbing sama mamanya, harus dibimbing sama orang tuanya. Kalau pakai rok nggak boleh pendek, pakai baju yang sopan, kayak gitu ya. Kalau si Arga pun laki-laki kadang kan kalau main-main mau berantem sama temannya gitu. Jadi harus punya harus dibimbing orang tua juga, baik dari sikapnya, tingkah lakunya, maupun juga dari pakaiannya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena kita lihat sekarang ini kan banyak kasus-kasus yang memperlihatkan beberapa remaja, beberapa kayak kalian ini kan ada juga pertumbuhan itu, ada perkembangan dirinya itu kan beda-beda laki-laki sama perempuan. Banyak itu yang, atau mungkin yang belum seumuran kalian lah, ada yang 17 tahun ke atas itu banyak yang
udah pakai baju yang seksi atau nggak sopan, terus merokok, narkoba atau gaya hidup mereka yang memang amburadul nggak diperhatikan orang tuanya, banyak kayak gitu kan? Banyak Yang perhatikan. Ada yang pernah kalian lihat kayak gitu? namanya. Itulah dia maksudnya, harus ada juga kalian sekolah ada bimbingan dari guru, kalian di rumah ada bimbingan dari orang tua. Makanya tadi dikatakan apapun itu di dalam pengembangan diri kalian ini harus turut juga orang tua mengambil bagian untuk membimbing kalian kepada kematangan yang baik. Seperti itu ya anak-anak ibu semua. Nah, oke. Ibu mau nanya dulu sebelum kita lanjutkan lagi. Si Arga, si Dea, si Emi, si Tita, bangga gak kalian jadi laki-laki, jadi perempuan, bangga? Bangga. Nah, ibu mau tanya dulu di sini, kenapa kalian bangga? Siapa yang berani untuk memberikan tanggapannya? Kenapa aku bangga jadi perempuan? Kenapa ya aku harus bangga jadi laki-laki? Coba dulu, siapa yang berani? Saya Bu, Oke, Dita, kenapa anakku? karena kita ini harus mensyukuri karena kita telah diciptakan Tuhan. Bagus sekali jawabannya ya. Ada lagi yang bisa? Si Arga, kenapa bangga jadi laki-laki anakku? Kok ketawa? Kenapa bangga jadi laki-laki Arga? Nggak tahu? Nggak tahu. Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian kalau lagi gitu kan malas disuruh mama, terus kenapa disuruh gitu kan? Kenapa lah aku jadi harus perempuan? Kenapa aku nggak laki-laki aja? Kenapa lah aku jadi laki-laki? Kenapa nggak perempuan aja? Pernah kayak gitu terlintas di pikiran kalian? Itu karena apa? Itu karena kesel atau memang dari hati kalian aja menjawabnya? Karena memang kesel sesaat kan? Emosi sesaat, kenapa lah aku jadi perempuan selalu disuruh-suruh? Abang itu nggak pernah disuruh-suruh, aku aja selalu. Entah kenapa aku jadi perempuan, kadang mau kayak gitu kan? Nggak boleh adik, nanti kita laki-laki dan perempuan ini punya porsinya masing-masing, punya perannya masing-masing. Jadi harus kita syukuri kayak yang bilang kita tadi ya, harus disyukuri apapun itu. Karena kalau kita bersyukur, berarti kita menerima diri kita apa adanya. Jadi harus kita syukuri apa yang Tuhan kasih sama kita, anak-anak ibu semua. Nah, kita kan belajar agama Katolik ini. Jadi kita kaitkan juga dalam iman Katolik itu memberikan penegasan bahwa pria atau wanita pada dasarnya itu merupakan anugerah Allah yang paling indah dan patut disyukuri. Pas yang kayak dibilang kita tadi kan, kita ini diciptakan Tuhan adalah anugerah yang paling indah dan harus kita syukuri. Nggak boleh kita mengeluh ya. Maka perlu dihormati dan dijalankan, dikembangkan secara benar dan bertanggung jawab. Oke, kita kan belajar agama Katolik. Nah, kita juga harus mengaitkan ini kepada iman Katolik. Apa sih yang diberikan iman Katolik mengenai penegasan bahwa pria atau wanita itu adalah sebenarnya anugerah Allah yang paling indah dan harus patut kita syukuri. Itu tadi kayak bilang kita harus disyukuri, apapun itu harus disyukuri karena memang itulah kita diciptakan Tuhan. Nah, kemudian dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita harus menghormati, kita harus menjalankan, kita harus mengembangkannya, dan kita harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita. Ini harus bertanggung jawab, kalau aku ini perempuan, aku harus bertanggung jawab atas diriku. Begitu juga dengan Arga ya. Nah, sebelum ibu lanjutkan lagi, ibu ingin bertanya, apa sih perbedaan yang paling mendasar, yang paling kalian ketahui, yang paling sering kalian dengar? Apa sih sebenarnya perbedaan perempuan dengan laki-laki? Ada yang ingin memberikan penjelasannya? Yang tahu angkat tangannya? Saya Ibu. Tahu semua ya, pintar-pintar ya anak ibu ini semuanya. Oke, dari Arga dulu ya, ibu mau tanya, apa Arga yang membedakan laki-laki dan perempuan? Pria itu rambutnya pendek Bu, jika perempuan rambutnya panjang. Oh, tapi sekarang ini ada juga kan laki-laki yang rambutnya panjang kan? Iya Bu. Iya, gantian mereka kan? Ada juga kayak gitu. Nah, itu tadi dari Arga kalau rambut laki-laki itu pendek, rambut perempuan panjang. Kalau dia? Kelaminnya beda Bu. Itu bagus ya, bagus. Emi? Kalau perempuan memakai rok Bu, kalau laki-laki kayak ini.
celana. Tapi sekarang udah ada kan laki-laki yang pakai rok juga. Itu artinya dia gak mensyukuri apa yang dikasih Tuhan untuk dia. Kalau kita Suara, Bu, dari suara laki-laki suaranya semakin memberat dan perempuan bisa menjadi lembut, Bu. Tadi yang pertama dari apa dulu diingat? Tadi rambut, baru jenis kelamin, pakaiannya, terus suaranya juga. Nah itulah artinya kita memang perempuan dan laki-laki ini beda dia, tapi harus saling melengkapi. Banyak dari perbedaannya kan, baik dari segi pertumbuhan, pakaiannya, pokoknya masih banyak lagi perbedaan yang lain. Tapi bagus kalau kalian udah tahu yang itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki itu, yang pertama berarti kita harus mampu memancarkan cinta kekuatan Allah, dan kita harus mampu menjadi apa yang Allah inginkan. Artinya kayak mana? Jangan menyimpang. Contohnya kayak bencong sarang atau perempuan yang tomboy seperti itu kan, itu tandanya mereka itu nggak memancarkan secitra dengan Allah. Mereka menyimpang dari apa yang Allah inginkan. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau yang perempuan, laki-laki, oke? Dan kemudian sama-sama dengan itu dek, kita harus mampu mengembangkan diri menjadi perempuan atau laki-laki dan mewujudkannya pula sejak dini. Nah, kan ada orang tua itu dari kecil gitu kan, udah dipakaikan anaknya pakai bando, pakai sepatu perempuan gitu kan. Itulah udah sudah dibantu orang tuanya dia sejak dini untuk mengenali diri sebenarnya perempuan, diri sebenarnya laki-laki kayak gitu. Ada perempuan kan pakai anting dari kecil-kecil udah bikin mamanya kayak gitu kan. Nah, tentang semua itu artinya dari menjaga sejak dini, sejak kecil, itu artinya kita menerima kemurnian dan kesucian, baik dari fisik yang terlihat maupun dari jiwa di dalam diri kita ini. Dan tentang kesucian itu, Santo Paulus juga ada memberikan di suratnya itu, yaitu tempat Roh Allah hadir dan berkarya di dalam diri manusia. Artinya apa? Kalian berdoa di dalam hati kalian kan? Sebenarnya di dalam hati kalian ini ada selalu Allah. Di sinilah tempatnya. Makanya sucikanlah diri kalian. Jangan kalian kotori dengan hal-hal yang gak perlu. Memang kalian miliki sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Agar Allah, karena hati kita ini adalah tempat Allah hadir dan Allah berkarya di dalam diri manusia. Nah, maka dari itu kita harus perlu menghormati tubuh kita. Harus kita hormati tubuh kita. Nggak boleh kita sembarangan, nggak boleh kita ke orang lain. Harus kita hormati, harus sopan pakaian kita. Terus kita rawat juga, makanya mandi, gosok gigi. Ada kadang yang diberikan sabunnya berwangi, parfumnya. Itu artinya kita merawat diri kita. Kita senang kalau diri kita itu bersih. Nah, kemudian itu menggunakan tubuh kita ini sesuai untuk kemuliaan Allah. Kalau misalkan hari Minggu, udahlah malas, ngapain ke gereja? Kawanku nggak ada, bajuku nggak ada, jangan kayak gitu. Karena yang terpenting itu diri kita itu bersungguh-sungguh ingin memuliakan Allah, kayak gitu ya. Nah, ibu juga mau bertanya lagi, apa sih tujuan dari semua? Apa sih tujuan dari kita untuk mengembangkan diri kita? Apa tujuannya? Kan dari penjelasan tadi kan, apa tujuannya untuk kita mengembangkan diri kita sebagai laki-laki atau perempuan? Tujuannya aku sebagai perempuan apa? Itu apa, Dita? Untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Bagus, itu tadi yang dijelaskan kan. Ada lagi yang ngerti, ada lagi yang tahu apa sih tujuanku diciptakan Tuhan? Apa sih tujuanku jadi perempuan, jadi laki-laki? Kenapa aku jadi perempuan? Kenapa aku jadi laki-laki? Ada yang tahu? Helah, harus berani lah. Nggak ada yang tahu ya. Oke, ibu mau apa dulu? Sebentar ya. Ada juga kita ambil dari kitab suci. Ibu bacakan aja ya. Siapa nanti yang mengerti tentang yang ibu kasih tahu ini, berarti nangkap dia, oke? Yang pertama itu Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melata di dunia ini. Ada yang ngerti? Baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Allah. Baik kita secitra dengan Allah. Kita berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas semua binatang. Artinya kita ciptaan Tuhan yang paling istimewa dari semua ciptaannya. Gitu ya. Baru yang kedua, ayat 1, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada yang ngerti? Tadi kan sudah ibu jelaskan kan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Artinya Allah itu sama dengan kita. Allah menciptakan itu untuk sama dengan dia. Makanya Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada yang ngerti? Tidak baik loh kalau perempuan itu hidup sendiri. Nggak baik kalau laki-laki hidup sendiri. Kenapa? Ada yang ngerti? Ada Bu. Dita? Karena manusia itu makhluk sosial. Bagus sekali jawabannya ya. Karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Dia nggak bisa hidup sendiri. Nanti kalau udah besar kan, kalau sudah menikah seperti itu kan harus ada pasangannya kan yang menolong. Nggak mungkin cuma dia hidup sendiri aja terus kan. Jadi perawan tua nggak mau kan hidup terus sendiri. Harus ada pasangannya yang mampu melengkapi kekurangan dan kelebihan dia. Begitu juga satu sama lainnya harus saling melengkapi. Ada sejauh ini ada yang bertanya kok? Ada yang bertanya? Dari apa yang dijelaskan itu ada yang bertanya? Saya Bu. Ya. Mengapa kalau pria melawan wanita selalu dibilang salah? Sebenarnya nggak bisa kita katakan hanya pria itu aja yang salah atau hanya perempuan itu aja yang salah. Nggak bisa kita bilang kayak gitu ya. Karena kita lihat dulu pada dasarnya sebenarnya permasalahannya ini apa? Kalau laki-laki yang mulai permasalahannya di luar, ya boleh perempuan yang marah. Gitu juga sebaliknya. Kalau perempuan yang buat masalahnya bisa juga laki-lakinya marah. Nggak boleh hanya satu orang saja yang mengambil banyak lebih dominan dia untuk menyalahkan orang lain. Nggak boleh. Dan kalau misalkan nggak ada masalah, satu sama lain itu harus bisa mengambil solusi supaya nggak terjadi pertengkaran lagi. Gitu ya. Ya, ke pembahasan kita ada cerita ini. Yesus hidup dalam masyarakat Yahudi yang diwarnai dengan kebudayaan di mana kaum perempuan itu menjadi warga masyarakat kelas 2 di dalam tataan masyarakat. Mengerti kalian perempuan itu juga di kelas 2. Laki-laki itu kelas pertama, laki-laki itu selalu diutamakan. Gitu ya. Nah, kemudian pada masa itu kaum perempuan Yahudi banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Yaitu ketidakadilan itu misalnya perempuan kedapatan berbuat dosa, terus dihakimi secara sepihak oleh banyak orang tanpa melihat bahwa kaum laki-laki juga berdosa. Artinya laki-laki berbuat dosa, tapi mereka itu nggak dihakimi. Tapi kalau perempuan berbuat dosa dihakimi, padahal sama kan, sama-sama berbuat dosa, tapi tetap perempuan itu lebih dikasih ketidakadilan seperti itu. Baru peraturan-peraturan yang diperlakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan bahwa betapa kaum perempuan terpinggirkan, kurang diberi tempat. Ngerti kalian? Kurang diberi tempat. Selalu mereka itu di belakang, nggak pernah diutamakan. Ada yang pernah merasa, kok aku kayak gini, atau bahkan dalam pertemanan kalian, kok teman kalian itu kayak gini yang dibikinnya, aku pernah kayak gitu. Kayaknya nggak suka nih sama aku, bahkan gara-gara kayak gini aku pernah kayak gitu deh. Nggak pernah. Bagus ya kalau kalian nggak pernah kayak gitu, nanti tunggu besar sedikit lagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kemarin itu ada tugas kita. Ada tugas kita kemarin nggak ada? Nggak ada bukti. Ada. Nanti setelah ini aku kasih tugasnya ya. Iya Bu. Untuk kita pahami ya deh, ini yang untuk kita pahami itu dari semua inti-inti yang kita pelajari tadi. Yang pertama, ibu mau kasih penjelasan. Yang pertama,
Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Jahat pun si ada, tetap ada kebaikan yang dipunyainya. Baik pun si Emi, pasti tetap ada juga kejahatan yang dibikinnya. Artinya sama ya, nggak ada beda-bedanya. Semua itu baik adanya karena Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Allah mengasihi kalian, memberkati kalian. Dan kalian itu sangat berharga di mata Allah. Kalian itu ciptaan Allah yang paling indah dan yang paling unik daripada yang lainnya. Yang kedua, kita harus patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud yang khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Yakni, kenapa Allah ciptakan kita? Supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lainnya. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan ini memiliki sifat yang berbeda, namun mereka sama di mata Tuhan. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Ngerti kan? Saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Ngerti, Bu. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya perempuan nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Oke? Yang terakhir, nggak boleh ribut ya, nggak boleh ribut. Yang terakhir, kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan mensyukurinya. Nggak boleh ribut, ada ya, oke? Yang terakhir ini kayak gini katanya kan, kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan mensyukurinya. Siapa di sini yang tahu? Emi sukanya ngapain? Hobinya apa? Suka nyanyi, nggak masak, kami main kan? Suka nyanyi Emi. Kalau kita Dance. kalau dia Masak. ada gangguin orang. Main bola. Main bola. Nah, gitu ya. Di sini tadi dijelaskan kita itu punya bakat dan talentanya masing-masing. Sekarang Emi suka nyanyi kan? Siapa tahu nanti besar-besar terus berlatih nyanyi-nyanyi. Jadi bisa masuk Indonesian Idol. Kan jadi bisa juara, bisa nyanyi. Atau Dita pintar dance, bisa nanti nari di acara-acara besar. Kalau dia bisa masak nanti kan dipelajari terus bisa jadi chef gitu ya. Kalau ada jadi pemain bola yang bagus, yang handal, masuk timnas Indonesia nanti dia kayak gitu. Makanya mulai dari sekarang harus kita latih pelan-pelan ya. Oke, Ibu mau kasih tugas anakku, buka dulu buku kalian. Ya. Halaman 49. Dah? Siapa yang mau dapat? Dah? Di situ ada dua artikel. Artikelnya ada dua tentang yang kita pelajari juga ya. Tentang yang kita pelajari juga. Kemudian ada tiga artikel. Yang pertama artikel 369, yang kedua artikel 371, yang ketiga artikel 372. Ya ada, selalu ribut ya. Oke. Di situ tugasnya untuk membandingkan ketiga artikel itu. Di situ katanya baca ketiga kutipan itu, kemudian teliti, ambil kesimpulannya. Apa sih maksud dari artikel itu? Dan kemudian nanti minggu depan setelah kalian baca, apa yang mau ditanyakan tulis aja. Nanti ibu jawabin aku. Iya. Tulis aja satu-satu. Misalnya ini, aku nggak ngerti lagi. Nanti aku tanyakan minggu depan sama ibu, gitu ya. Baru bisa kalian, nggak harus di sekolah, bisa kalian nanti di rumah kerja kelompok, diskusi kalian tentang tugas yang ibu berikan ini. Kemudian yang terakhir, ibu mau meminta kalian membuat kesimpulan dari artikel ini tentang apa itu perempuan dan laki-laki sederajat. Oke, mengerti semua? Mengerti, Bu. Nah, oke ya, pembelajaran kita cukup sampai di sini aja. Silahkan dibalikkan semua buku-bukunya aku. Udah, Bu. Udah. Jangan lupa tugasnya dikerjain aku. Iya, Bu. Sebentar ya.
sebelum kita pulang, ada yang bersedia untuk bawa berdoa? Saya, Bu. Oke, kita. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sampai segini pelajaran kami telah berkati kami dan pulang ya Tuhan. Tidak apa sebagai salah dan sengaja tidak sengaja Tuhan. Tuhan berkati kami telah memberikan Tuhan. Kami telah bersekolah semoga dan menunggu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita kasih semangat dulu sebelum pulang ya. Mana semangatnya? Luar biasa! Yes! 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 Oke, sekali lagi. Gak boleh emosi, harus semangat. Semangatnya gak boleh emosi ya. Ibu. Gimana semangatnya hari ini? Luar biasa! Yes! 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 Oke, bagus semangatnya ya. Kayak gitu terus-terusan aku. Kayak gitu terus-terusan aku harus setiap minggu kita masuk harus semangat terus ya. Jangan lupa tugas yang dikerjakan ya. Ya, Bu.